Darah juga di sini. Di sini. Dokter Pri, Shalom. Shalom. Wah, gimana dok? Baik, Bang. Aduh, terima kasih Ya, sudah menyambut ini. Iya. Wah. Ini namanya sahabat-sahabat Lusindo dok. Oh, Kita iya. udah ada saya dulu. Hai, sahabat-sahabat Lusindo. Lusindo. Bapak Ibu dan teman-teman, sahabat-sahabat Lusindo, seneng banget. Ini kita rolling lagi, go on lagi gitu ya. Kita belajar sama-sama. Kali ini saya ada di rumah sakit Universitas Kristen Indonesia. Salah satu universitas Kristen, mungkin yang tertua ya, Dok, kalau Kristen ya. Betul. Oh, aduh dahsyat. Dan saya bangga, bersyukur sama Tuhan, dan bangga juga secara kenal sama ini luar biasa, ini salah satu dokter yang hebat dari semua dokter gitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sahabat-sahabat Lusindo dengan Dokter Prihadi, Direktur Rumah Sakit UKI. Ya. Dokter Pri, salam lagi dok. Iya, Bang. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Puji Tuhan. Dok, ini supaya sahabat-sahabat Lusindo dengar. Dulu memang kepengen jadi dokter atau ada cita-cita lain? Dok? Gimana dok? Ya, jadi memang cerita dulu Bang Dodo. Jadi sebenarnya kejebur. Oh, kejebur gimana dok? Kejebur, jadi waktu itu pingin daftar, pingin jadi dokter memang dari kecil gitu kan. Terus orang tua ya berusaha keras gitu kan, karena tidak terima di negeri, akhirnya mencarikan di swasta. Ini S1 kedokteran gitu, S1 kedokteran. Jadi puji Tuhan, saya berkuliah 6 tahun. Di mana dok? Di Ukrida. Ukrida? Ya. Langsung fakultas kedokteran? Fakultas kedokteran. Nggak milih fakultas yang lain dok ya? Gitu, kan. Dan terus? Rupanya saya juga baru tahu Ukrida itu adalah dulu pecahan dari UKI. Iya, betul. Ada historisnya dok ya? Betul, ada historisnya. Terus? Jadi, saya berkuliah di sana dan ya saya belajar dan lulus 6 tahun dari sana. Gitu Ukrida yang di Grogol Tanjung itu, Duren, Tanjung Duren itu dok ya? Oke, 6 tahun di sana. 6 tahun di sana. Setelah itu? Sempat CPNS di Oh, Jakarta Barat. Dokter pernah CPNS. CPNS. Sebagai apa dok? Kepala Puskesmas. Kepala Puskesmas. Kelurahan Kamal. Langsung kepala. Ya. Hebat. Kepala Puskesmas. Kelurahan Kamal. Kelurahan Kamal. Ya. Oh tahu. Sana, Jakarta Barat. Jadi itu ujungnya antara Jakarta dengan Tangerang. Jadi dekat Bandara Soekarno-Hatta. Betul. Ya, dari Kamal itu ya dok ya. Betul. Terus gimana dok? Di situ berapa lama? Di situ saya lulus kan 2004 di sana sampai 2011. Oke. 2011 saya mengundurkan diri, bersurat ke gubernur, tidak melanjutkan sebagai CPNS. Oh, kenapa dok? Ya, agak idealis ya. Oh ya. agak idealis. Ya. Jadi mungkin cerita sedikit zaman dulu ya tadi. Mungkin tidak seperti sekarang. Iya. Berbeda dok ya. Berbeda. Jadi saya daripada melakukan sesuatu yang tidak baik gitu kan, ya kita coba hidup di jalan Tuhan lah. Oh, I see. Jadi kayaknya lebih baik saya yang keluar dari situ gitu kan. Itu sih. Itu aja ceritanya. Dok, mundur dikit. Nama lengkap sebetulnya siapa dok? Coba dok. Saya taunya sahabat-sahabat itu ya Dokter Pri kan. Agak kurang sopan juga ya. Ya paling banter taunya Prihadi gitu ya. Nama lengkap siapa dok? Baik, nama lengkap saya Prihadi Gunawan. Prihadi Gunawan gitu kan. Karena memang papa kan Solo asli. Papa itu Solo Jawa, asli. Solo asli. Oke. Wonogiri, oke. Seharusnya tukang bakso. Bakso Wonogiri. Jos. Saya juga suka. Terus? Tapi ternyata di pemerintahan PNS. Nah, kalau ibu itu asli orang Medan, Siahaan. Siahaan. Oke, iya. Karena ya tadi pertemuan dan akhirnya diadati. Oke, jadilah Sianturi.
Sianturi. Oh, jadi Prihadi Gunawan Sianturi. Ya. Wow. Ya. Nah, kalau tadi ketika minta izin keluar dari PNS, itu orang tua atau keluarga juga diajak bicara atau ya? Diajak bicara, terutama memang orang tua dan istri ya, gitu Ya, kan. ya. Karena ya jujur di sana saya bingung. Oke. Bingung dalam arti ini kita harus menerima sesuatu yang ya zaman dulu tuh yang tidak kita kerja. Baik. Jadi itu sepertinya tidak sesuai dengan iman, tidak sesuai dengan hati ya, Dok ya? Betul. Oke, ya. Itu yang dimaksud dengan ideal, agak ideal. Idealis. Nah, dari itu ke mana, Dok? Nah, setelah itu saya di Yadika. Oh, dokter Yadika. Yadika. Jadi saya di klinik Yadika Petukangan. Klinik Yadika di Petukangan. Ya, itu Kebayoran Lama itu, Dok ya? Bukan ya? Kliniknya. Jadi ada kliniknya klinik, ya. Ada kliniknya Petukangan. di situ, Petukangan. Oke. Nah, di sana saya hampir 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun lebih. Terus Ya. setelah itu ditarik ke rumah sakit. Oh. Ke manajemen gitu kan. Oh, rumah sakit yang di Rumah sakit Yadika Kebayoran Lama. Kebayoran Lama yang dekat Tanah Kusir ya, Dok? Kusir, Oke, baik. betul. Itu Di sana. berapa lama, Dok? Di sana aku dari 2013 sempat pindah-pindah juga. Oke, Bang. baik. 2013 sampai 2016 di situ 2013 sebagai kepala bidang med gitu kan. Nah, lalu 2016 Ya. itu saya dipindahkan lagi ke klinik Yadika Petukangan. Oh, balik lagi berarti? Balik lagi. Oke, balik. Sebagai penanggung jawab. Penanggung jawab. Oh, penanggung jawab yang Penanggung jawab klinik. Petukangan. Nah, di sana saya suruh memimpin, terus mengatur, Ya. oke. Dan puji Tuhan ternyata tanggapannya baik, Bagus. responnya baik, dan Bagus, kita puji bisa Tuhan. mengembangkan Ya. klinik itu, dan entah bagaimana saya dipanggil lagi sama owner Oh, untuk untuk? membangun kembali rumah sakit Yadika Kebayoran Lama. Oh, loh, balik lagi, Dok? Balik lagi. Wih, Tapi sebagai direktur utama wah, direktur utama rumah sakit. rumah sakit. Nah, yang klinik-klinik itu kan ada beberapa berarti, Dok ya? Betul. Itu di bawah rumah sakit itu? Enggak, jadi tersendiri. Tersendiri, manajemennya tersendiri. Oke. Nah, setelah dari Yadika? Setelah dari Yadika, saya di Yadika sampai 2024. 24. Langsung ke sini atau? Bukan. Oh, ada lagi? Saya sempat Luar ke biasa. grup Sentra Medica. Apa ini? Sentra Medica itu grup Sentra Medica tuh yang ada di Cibinong mungkin yang. Sentra Medica. Iya. Oke. Tapi saya yang di Cirebon. Cirebon. Gitu. Oh, saya pernah dengar Pak Dokter cerita saya ke Cirebon. Yes. Oh, itu bukan Yadika ya, Dok? Bukan. Itu yang Sentra Medica. Sentra Medica. Sebagai apa dan apa, Dok? Jadi di sana saya sebagai wakil direktur. Oh, rumah sakit juga? Rumah sakit. Rumah sakit apa, Dok? Rumah sakit Sentra Medica Gempol. Gempol. Rumah sakit Sentra Medica Gempol. Iya. Berapa lama, Dok? Di sana hanya 6 bulan. Oh, sebentar ya, Dok ya? Sebentar. Oh, iya. Sebentar. Ya karena Oke. faktor budaya, Oh, karakter. keluarga ditinggalkan. Oh, keluarga. Istri dan anak-anak di Jakarta. Oh. Jadi saya sendiri ngekos di sana. Istri satu, Dok? Satu. Anak-anak berapa, Dok? Kalau Anak 2. Oke, namanya boleh tahu, Dok? Namanya Kathleen, Ivana Audrey. Sekarang lagi kuliah semester 2 di Unpad. Oh, puji Tuhan. Ambil apa, Dok? Ambil hukum. Hukum. di Ya, Unpad. puji Tuhan. Nah, yang satu Berkati. lagi Jocelyn Lizzie, dia sekarang kelas 2 SMP di Tarsisius. Agak jauh mereka ya? Agak jauh. Ya. Oke. Nah, baru dari Sentra Medica Gempol ke sini. Baru ke UKI. Oke. Dok. Ya. Semua perjalanan itu sejak kuliah lulus itu kan berarti jadi dokter kan, Dok? Betul. Maksud saya tidak melakukan yang di luar disiplin ilmu kedokteran, toh? Ya. Walaupun diberi tanggung jawab manajemen apa segala macam. Ya. Ada bedanya nggak, Dok? Maksudnya apa yang dokter lihat, kalau ini kan ngobrolnya perspektif iman juga ya, Dok ya. Tuhan kok iya ya, kayaknya persiapkan aku atau gimana, Dok? Dokter ngelihatnya caranya waktu
habis lulus. Iya. Terus tadi ke Kamal, Betul. terus jalan lagi sampai Sentra Medika. Terus sebelum kita ngobrolin ke UKI Iya, ini, Dok, apa Dok yang Jadi memang passion Bang. passion? Gitu kan. Jadi iya, saya mendalami untuk kedokteran Iya. medisnya, tapi selama saya berproses ini, Iya. saya melihat rupanya memanage suatu usaha, Iya. baik itu dalamnya ada karyawan, Iya. ya terus dengan baik, Iya. itu ternyata puji Tuhan kita bisa membantu sesama. Puji Tuhan. Jadi Dan memang dibutuhkan yang bisa manajemen tapi juga ngerti soal kedokteran. betul. Kalau cuman part-part aja mungkin nggak kurang nyambung ya Dok ya? Maksudnya gitu kali Dok ya? Betul. Dan dokter passion itu diproses terus di situ? Betul. Dan kebetulan memang kan saya juga ngambil S2-nya Oh, hebat. manajemen rumah sakit. Ambil di mana Dok? Saya ngambil di USNI. USNI? USNI. Apa Dok? Manajemen? Magister Manajemen Rumah Sakit. Magister Manajemen Rumah Sakit? Iya. Jadi belajar tentang tata kelola Betul, tata kelola rumah sakit, keuangan, keuangan. bagaimana rumah sakit keuangannya seperti apa. Digitalisasi juga Dok? Betul. SDM-nya seperti apa. Cara untuk untuk karyawan, Yes. untuk pasien, Ya. tata pelayanan. Oke. Itu Wah, itu dipelajari di S2. Itu saya belajar itu di tahun 2017. 2017. 2018 lulus. Puji Tuhan. Cepat. Makanya setelah itu Emang langsung orang pinter ya Dok? enggak lah. Luar biasa ini. Cocok memang jadi direktur ya. Ya. Nah, kalau sekarang kita terusin Dok. Nah, ini yang sekarang kita berada di sini. Tuhan kasih kesempatan dahsyat luar biasa ya. Saya sendiri takjub sama Tuhan waktu dokter bilang, Bang Dodo, Pak Pendeta, tolong doanya, gitu kan waktu itu ya. Ada apa sih percakapan, proses, terus kemudian Anda beritahu, wah akhirnya oke, walaupun bukan lulusan UKI, bagaimana Dok? Nah itu gimana Dok? Sekarang ceritain, prosesnya gimana Dok? Prosesnya? Ya, jadi di balik cerita itu ada kenangan yang cukup saya agak takjub sendiri. Iya. Jadi yang pertama, Apa Dok? sebenarnya jujur aku di manajemen karena saya juga surveyor. Surveyor yang suka mengecek rumah sakit gitu kan. Dan sudah sibuk kadang jalan keluar kota gitu kan. Waktu ya Dok Waktu gitu kan, meninggalkan keluarga. Sempet adik saya, Cinta itu, Mas, panggil aku Mas gitu kan. Mas, sayang pengalamannya. Enggak lah, aku sudah kayaknya di manajemen sudah cukup lah gitu kan. Sudah tua. belum tua. Sudah cukup. Gitu, Terus sudah cukup lah gitu kan. Enggak Mas, sayang gitu kan. Akhirnya dia bersikeras, ya udah CV-nya mana Mas? Biar aku kirim gitu kan. Oke, dikirim lah ke UKI salah satunya ini. Karena memang sedang ada ini atau gimana Dok? Enggak. Jadi memang waktu itu saat itu sudah ada pembukaan. Ada ya pembukaan. Ada pembukaan gitu kan. Terus ke UKI, ke grup lain juga gitu kan. Yang bisa saya sebut lah. Oke. Dan ternyata dipanggil gitu kan. Saya sampai kaget. Semua yang dikirim itu dipanggil semua. Oke. Mungkin CV saya dirubah, diperbaiki, mungkin karena anak zaman sekarang lebih eye catching, lebih gitu teknologi, kan. lebih gitu kan. Ya, menarik. Makanya kita harus belajar ke lebih akrab AI, betul ya? Terus dipanggil lah gitu kan. Dan sebelumnya waktu saya selesai dari Yadika, tahun sebelum itu pernah juga dibuka sebagai direktur rumah sakit UKI dan saya sempat apply. Pernah. Apply gitu kan, dan sudah sampai tahap wawancara, ketemu sudah. yayasan. Tapi setelah itu entah bagaimana nggak ada kabar. Nggak ada. Itu di tahun 2004. Gagal. Gitu kan. Gagal. Nah, entah kenapa di tahun 2006 ini proses seleksi kita berjalan, wawancara kita berjalan, dan saya juga tadinya berpikir saya bukan alumni UKI. Bukan alumni UKI. Alumni UKI. Sudah pernah coba gagal. Betul. Tapi justru itu mungkin yang buat dokter nggak terlalu
nggak terlalu ini. Ambisi terlalu berlebihan ya, Dok? Betul, pokoknya easy going aja gitu kan, berjalan mengalir saja. Dan Justru di situ. betul, Ya, dan ya. terlebih lagi di nama saya tuh saya nggak cantumkan marganya, jadi hanya nama Jawa Prihadi Gunawan. Oh, karena kesannya Uki notabene Batak gitu ya? Udah Ya, pakai nama bahasa Jawa saja ya, pokoknya bahasa Indonesia, pokoknya nggak usah ada Ya, marga, ya, nggak yang usah ada general ya. gitu kan. Prihadi Gunawan. Prihadi Gunawan Oke. gitu kan. Nah, terus proses berjalan, terus, Dok? seleksi, terus pada hari Jumat itu bulan Februari saya dipanggil gitu kan. Saya nggak tahu gitu kan. Ya. Dipanggil ke yayasan, Ya. ketemu dengan ketua pengurus Iya. yayasan waktu itu Pak David Pak David Tobing. Pak David Tobing? Yes, Waduh. langsung Ya, dengan ya, ya. beliau. Halo Pak David Tobing mungkin melihat. Ya. Gitu, Lalu dan- apa yang terjadi dalam percakapan dialog? Jadi saat itu adalah saat dipanggil itu kebetulan, bukan kebetulan ya. Jadi opung dari istri meninggal. Oh, oke. Gitu. Dan di rumah duka rumah sakit UKI. Oke. Oh, yang di belakang. Betul. Oke. Jadi hari Jumat itu ya sudah saat acara, Ya. Ya. keluarga, terus Ya. ya pakai baju hitam-hitam Semua, kan? semua. Semua hitam Ya, gitu ya. kan. Terus saya menuju ke yayasan gitu kan. Oh. Dan di situ kaget loh, kenapa hitam-hitam gitu? Iya. Iya, keluarga saya opung Ada istri, ini, ada yang kedukaan sedang meninggal. acara, oh gitu. Dan ternyata di situ disampaikan bahwa dokter terpilih sebagai Oh, langsung dibilang begitu. langsung direktur utama rumah sakit UKI. Dok, saya mau confirm, ini juga penting kan supaya confirm. Dokter nggak kenal sama Amang David, Pak David sebelumnya toh? Tidak. Istilah sekarang nggak pakai ordalan Tidak. Itu tadi yang dokter maksud. Yes. Saya bukan lulusan UKI ya, Betul. dan dokter sudah pernah gagal ya. Iya. Tapi waktu itu langsung dikatakan Anda diterima begitu. Iya. Tapi prosesnya sudah panjang ya, Dok? Ya? Proses sudah panjang sebelumnya. Jadi sudah ada saya minta untuk buat presentasi. Oh, dokter presentasi, oke. Gitu kan. Tapi ya karena saya nggak ada kepentingan, nggak ada titipan, saya mengalir Lakukan saja Lakukan dengan saja. sebaik-baiknya. Betul. Nah, itu boleh tahu kira-kira tanggal berapa tadi, Dok? Itu di tanggal 10 10 Februari tadi. Februari. Februari kemarin ini? Betul. Wah, puji Tuhan. Nah, terus bagaimana, Dok? Nah, terus setelah itu berjalan dan diinfokan bahwa diterima sebagai direktur rumah sakit UKI. Oke. Pesan yang disampaikan Nah, itu apa, Dok? Pak David itu adalah ada Pak David sama ada Pak dari bagian HRD, gitu kan. Jadi menyampaikan kalau yang lucunya adalah saya yakin Dokter Pri bisa. Oh, puji Tuhan. Gitu. Langsung dibilang begitu. Iya. Oh, oke. Kenapa? Ah. Karena istri saya orang Batak. Oke. Berarti sudah lulus dalam kehidupan. Bu dokter, istri Pak dokter. Aduh, luar biasa. Ya, ya. Ini seperti Dan sudah berkeluarga. sudah berkeluarga. Ada anak-anak. Ada anak-anak. Sudah studi segala macam. Oh, ya, ya. Dan istrinya orang Batak pula. Dan orang Batak. Jadi Ya, ya. hidup di orang Batak itu keras. Jadi pasti dokter siap untuk di UKI. Seperti itu. Dan hal yang pertama kami tanyakan itu adalah baik kalau memang saya dipilih, kami siap karena ya berarti ini sudah menjadi saya akan pikul salib di sini. Amin. Gitu kan, saya akan bawa rumah sakit UKI ini supaya lebih baik. UKI ini akan ICU nggak ada yang berubah. Iya, iya, masih sama. Kira kemana? Mau lihat ada depannya. Wah, nah ini mau duka nih. Yes. Ini jalan ke rumah duka. Ya. Betul. Oh, udah rapi dok sekarang sudah. Jadi tuh tempat parkir juga ada ini. ACU, kemudian ACU dan ICU. Jadi pasien-pasien yang di antara ruang rawat inap tapi butuh pengawasan di sini. Oh, oke. Tapi tidak perlu ventilator. Dulu di sini yang bisa lihat ruangan dalam ada oke. untuk kemuliaan Tuhan, kita siap. Ya. Dok, ini kan rumah sakit sudah 53 lama ya dok ya.
ya spill dikit aja. Saya juga dekat dengan rumah sakit ini, Dok. Karena ibu saya perawat di rumah sakit ini sampai meninggal. Oh gitu. Sampai meninggal. Dulu dari Cikini, Iya. Mama itu dari Cikini lalu ke rumah sakit ini. Ibu Minaria Tambunan. Iya. Meninggal juga dirawat terakhir dan meninggal di rumah duka. Dirawat terakhir juga atas permintaan beliau, saya harus dekat teman-teman katanya, teman-teman. Gitu. Jadi beliau terakhir di UGD. Iya. Dan saya bertumbuh Yes. bolak-balik ke rumah sakit UKI. Ngatur nganterin adalah Mama punya apa dengan kawan-kawan biasa begitu ya, perawat-perawat di sini dan akrab. Dan aura di sini baik, Dok. Ini bukan karena saya berani bilang ini, dan ini tidak ada yang kebetulan kan? Betul. Karena saya mengalami. Jadi auranya itu aura kesehatian. Ya, tadi juga mungkin memang katanya banyak Bataknya, tapi enggak juga. Yang lain juga ada ya, Jawa ada, Ambon ada, Manado juga ada. Tapi yang paling inti memang kekristenannya kan, Dok. Betul. Nah, Dok, ini yang kami maksud. Dari pengalaman dokter, patient dan pengalaman tadi, apa yang setelah atau pada saat pembicaraan dengan Pak David dan juga yang lain, HRD dan yang dokter mau melakukan apa, Dok, untuk UKI ini? Iya. Baik, terima kasih Bang. Jadi memang ini tantangan. Ya, itu dia. Tantangan dan kita membawa nama Kristen. Ya. Gitu kan. Ya. Di tengah era globalisasi, Betul. perkembangan rumah sakit Betul. yang begitu hebat dan cepat. Ya. Ini tantangan. Betul. Dan Indonesia Betul. yang beragam, Betul. merah putih ya udah kan, berbagai suku, Iya. agama dan dunia tadi, Dok ya. Gimana, Dok? Nah, tapi bagaimana kita meracik itu menjadi suatu keuntungan buat kita, nilai lebih buat kita, Nilai lebih. Jadi, oke, kita Kristen, tapi kita tetap pelayanan, kita menerima semua di luar Kristen. Ya. Itu. Tetapi kita juga harus punya warna. Ya. Warna kita sebagai Kristen itu bagaimana? Kasih kita. Amin. Jadi di perawat, di semua stakeholder itu kemarin kami sudah lakukan. Dokter sudah bertemu ya, kumpul semua. Kumpul semua. Jadi istilahnya adalah kita melayani, bukan dilayani. Ya, itu moto Yes. UKI kan, dari dulu paling terkenal itu. Betul. Diambil dari Alkitab ya. Iya. Dan itu bukan hanya sekedar dibaca, Jangan jargon aja ya. jangan jargon, tapi dilaksanakan. Jadi itulah kita berubah budaya kerja Ya. supaya semua ini satu tim Ya. dan semua untuk keselamatan pasien itu terpenting. Ya, jadi satu tim untuk yang baik kan, Dok, dan jadi lebih baik. Bukan satu tim membungkus kebobrokan, melegalkan kebiasaan buruk kan, Dok. Bagus. Jadi apa yang dokter mau bikin dengan itu, dengan touching apa, Dok, kalau boleh Jadi tahu? sebagai awal yang simple itu, jadi kita punya sound. Gitu kan, kita punya yang ke speaker ke seluruh kamar rawat, semua ruangan, Dok ya. ke seluruh ruangan. Nah, kami minta langsung putar lagu rohani, Amin. tetapi yang instrumental dan yang untuk healing, penyembuhan. Jadi supaya kita juga mendengarkan musik-musik yang indah dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, sangat dibutuhkan. Jadi ada pada di jam-jam tertentu gitu kan, dan lalu kita tambah lagi, masuk lagi setiap sore di sini itu ada suara kasih. Jadi nanti apa itu, Dok? Suara kasih itu jadi kayak pelayan firman. Oh, bagus. Bisa bagus. pendeta atau siapapun. Iya. Itu nanti menyapa pasien-pasien. Kepada pasien ini di ruang ini kami doakan cepat sembuh. Jadi touching seperti itu gitu kan. Itu yang kedua, lalu mendoakan. Lagi berdoa tadi. Ya, puji Tuhan. Nah, itu deh. Cara menjaga dan meningkatkan yang medis, Dok ya. Ya. Itu gimana, Dok? Kalau dokter melihat dari perjalanan, dokter kan nggak sembarangan ya. Tuhan bikin proses dari puskesmas loh. Itu kan berarti kan real ya, Dok ya. Bukan yang di awang-awang ya. Dari puskesmas ke klinik, ke rumah sakit,
sekarang ke rumah sakit yang besar begitu dok di Indonesia lah ya, atau bahkan di dunia. Apa dok yang mau dibutuhkan oleh UKI sekarang ini menurut dokter? Jadi saat saya masuk, saya harus menentukan skala prioritas. Mana nih yang harus didahulukan? Oke. Alat-alat contohnya. Alat-alat. Oke. Karena ini nanti akan mendukung untuk profesionalisme. Dengan alat ini berguna untuk menunjang diagnosa lebih cepat, lebih baik. Bagus. Seperti Alat lebih modern begitu dok? Yes, betul. Berarti biaya dong dok? Biaya. Memang biaya. Dan puji syukurnya Iya dok. yayasan saat ini sangat mendukung. Puji Gitu. Tuhan. Yayasan sangat mendukung gitu kan. Ya. Pada prinsipnya yayasan pasti mendukung. Yang penting kita memberikan penjelasan yang baik dan Iya. benar. Ya. Tidak asal pilih alat ya dok. Nggak Dan cuma tidak ada bukan kepentingan. Ya. bukan untuk keren aja Yes. gitu dok. Tapi memang betul-betul dibutuhkan. Apalagi dok selain alat? Itu lalu untuk dokter-dokternya juga. Nah dokter-dokter gimana dok? Iya, dokter. Jadi di sini kami ada sekitar 40-an dokter. 40-an dokter. Betul. Karena rumah sakit UKI ini rumah sakit tipe B Oke. dan rumah sakit pendidikan. Oh, apa itu dok? Coba jelasin dok. Jadi Tipe ada B itu apa dok? tipe B itu jadi standar sekarang itu rumah sakit ada tipe C, ada D, C, B, A. Oke, kita B. Kita B. Iya. Jadi B itu dengan kapasitas tempat tidur minimal 200 ke atas. Oh, kita berapa dok? Kita 205 Oh, puji Tuhan. gitu. Lalu, Ya kan? terus Lalu kita selain rumah sakit tipe B, tipe B juga rumah sakit pendidikan. apa itu dok? Pendidikan itu karena di UKI ada fakultas kedokteran. Oh ya, sebelah. Betul. Sekarang gedungnya bagus dok, Ya, ya kan? betul. Ya kan? Dulu nggak begitu tuh dok. Iya. Sekarang bagus sekali. Iya. Ya, saya pernah diminta untuk waktu wisuda mereka, Oh, oke. pimpin ibadahnya. Iya. Wow, terpukau saya. Iya. Wah, ya. Dan itu kan indikasi ya kan dok? Ya, Berarti kan kalau penggojolokan penyiapan dokter-dokter mudanya sudah demikian serius, ya. berarti kan outputnya juga dan proses menjadi dokter kan dengan praktek di sini juga. Betul. Itu yang dimaksud dengan Ya, rumah sakit pendidikan. Jadi dokter-dokter itu ya tadi belajarnya di sini. Belajarnya di sini, gitu kan. Nah, itulah bedanya rumah sakit pendidikan. Jadi selain kita mengobati pasien, ya, kita juga harus membimbing koas-koas atau dokter muda ya, untuk belajar. Iya. Gitu. Nah, itu juga ada cara touching juga. Gitu ya dok ya. Nah, karena kan balik lagi kita harus menginfokan ke Ya. pasien bahwa ini rumah sakit pendidikan. Iya, rumah sakit pendidikan. Jadi nanti jangan kaget kalau ada dokter muda yang masuk Terus digeruduk banyak ya dok ya. ditanya-tanya, tapi ya Tapi dari sisi pasien kami senang loh dok, Betul. sebetulnya. Senang. Betul. Sebetulnya. betul. Iya, jadi kalau Punya warna sendiri. Iya. Iya. Dan mungkin ya saya sebut saja juga ada lambangnya di sini kan. Kayak Atma juga kan punya rumah sakit. Iya. Iya kan dok ya? Betul. Maksud seperti itu dok Iya, ya? seperti itu. Jadi ada dokter senior tiba-tiba datang diikutin oleh dokter-dokter Iya. muda. Betul. Nah, itu kalau dokter melihat proses untuk peningkatan di zaman kita sekarang ini gimana nih dok? Jadi itu kalau menurut saya itu malah lebih baik ya. Gitu ya dok ya? Kenapa? Karena ya kita bisa dapat masukan juga dari junior-junior itu dokter muda. Menurut kamu nih apa? Oh iya. Jadi sharing kasus. Jadi Iya, pasien dengan ini, menurut kamu apa? Menurut kamu apa? Menurut kamu apa? Iya. Jadi mereka ya selain dokter senior juga teringat lagi gitu kan, mengajarkan bagaimana sih gitu kan standar medis. Sebaliknya yang senior itu kasih pengalamannya, Betul. yang juniornya juga kita dengarkan. Yes. Gitu. Itu. Jadi Kalau yang jadi kan alat sudah ya dok, akan terus dilakukan peningkatan. Dan juga tadi dalam pendidikan tadi ya, rumah sakit pendidikan. Dok, secara tata anggaran dok, ini bukan ini nggak bicara angkanya dok. Iya. Apa yang dokter lihat untuk UKI ini dok? Tadi kan yayasan mendukung katanya. Betul. Tapi bentukan apa dok yang dokter lihat untuk ke depan? Jadi saat saya masuk juga selain pelayanan harus diperbaiki, kita tingkatkan lagi. Ya. Lalu juga efektif dan efisiensi anggaran. Ya. Tapi tadi efektif dan efisiensi tanpa mengurangi patient safety. Itu wajib.
Oh iya iya. gitu kan. Jadi Ya. mana hal-hal yang kita lihat, oh ini pemborosan, Ah, ini bisa dimatikan cut. lampunya, Iya gitu kan. Iya. Kalau sudah selesai bekerja, Matikan. AC, lampu segala macam. Ya, Tapi ya. kalau untuk ruang rawat inap wajib nyala. Ya. Jadi ada hal-hal yang mana kita harus bisa berhemat, Ya. mana yang tidak bisa. Itu yang dokter juga sudah pelajari sebelumnya kan, Dok? Betul. Ya. Betul. Oh, kalau ini Dok, apa ya? BPJS itu Iya. kita kerjasama, Dok. Kerjasama, puji Tuhan kerjasama. Jadi kalau saya jadi pasien, saya bisa BPJS ya, Dok? Sangat bisa. Sangat bisa ya, Dok, Sangat ya? bisa. Dan tidak dipersulit, Tidak. baik maksudnya tidak dipersulit oleh UKI maupun tidak dipersulit oleh siapapun dalam proses gitu, Dok? Tidak. Oh, ya. Itu karena saat ya saya masuk pertemuan di seluruh karyawan, Ya. itu yang saya katakan, kita jangan mempersulit pasien yang ingin mendapat pelayanan di kita, Ya. gitu kan. Ya. Kalau memang bisa kita bantu, kita bantu. Kalaupun tidak bisa, arahkan dengan baik, Ya. gitu kan. Seperti apa mekanismenya, Ya. dibimbing, diajarin sampai dia bisa. Gitu. Lalu pendekatan selanjutnya adalah ini kan rumah sakit Kristen. Iya, kembali ya, Dok, ya. Kembali. K-nya tadi itu ya, Dok. Nah, gimana, Dok? Datangi gereja-gereja. Kita berikan pelayanan ke gereja-gereja. Ya. Mereka butuh penyuluhan, ayo kami siap, UKI siap, Siap. gitu kan. Keren, Kita keren, siap. keren. Mau jemput pasien, kita siap. Kalau memang ada yang membutuhkan, UKI siap. Ya. Itu. Jadi Berarti komunikasi juga dengan klasis, dengan sinode, betul. dengan berbagai macam sinode ya, Dok, ya. Gitu. Oke. Itu sih. Nah, kalau dengan agama lain, Dok, Ya. apa yang sudah dilakukan yang dokter tahu atau yang akan dokter coba tingkatkan lagi gitu? Baik. Jadi walaupun kita Ya. Kristen, Ya. tapi pada pasien-pasien yang butuh didoakan, Nah, ya butuh didoakan, butuh pelayanan Ya. untuk rohaninya, pendampingan spiritual, dengan agama imannya yang berbeda. masing-masing, ya. Betul. Kami sudah di sini tuh ada pengajarannya. Oh. Jadi karena kita sudah akreditasi, Oh, akreditasinya jadi termasuk itu ya, Dok, ya? jadi kami sudah membimbing dan kerjasama, misalkan dengan Muslim, Islam, Ya. sudah ada ustadz yang mana bisa dipanggil, Ah, puji Tuhan. ya kan. Kalau dengan agama Buddha kita sudah juga ada, Ada ya, Dok, ya? gitu. Jadi kita kerjasama dan sebisa mungkin, misalkan yang Muslim, ustadz itu mengajarkan ke karyawan yang ada di sini. Oke. Jadi misalkan ustadznya berhalangan, bisa digantikan, Iya. gitu kan. Ya. Itu Pak. Jadi tetap Wah, jadi memang UKI ini bukan hanya untuk orang Kristen saja, Dok, ya. Memang betul-betul umum ya, Dok. Betul. Dan tapi POV kalau anak muda sekarang, Dok, ya, point of view K-nya harus menjadi sebuah yang positif, yang menerangi, terang. Betul. Iya, dulu saya ingat malah UKI ini karena dekat dengan jalan tol ya, Dok. Iya. Juga sangat diandalkan untuk Betul. sampai hari ini juga, Dok. Sampai hari ini masih. Oh gitu ya, Dok, ya. Jadi kasus kecelakaan dari tol itu ya dibawa ke UKI. Dulu saya ingat ada lapangan helikopter, Dok, kalau nggak salah. Ada di belakang. Ada? Masih ya. Sampai sekarang ada? Masih. Wih, Kalau nggak salah udah jadi futsal. Lapangan bola. luar biasa ya. Jadi tapi kalaupun terpaksa bisa ya. Jadi ya amit-amit jangan lah ya, maksudnya kecelakaan yang apalagi sampai yang parah, kita siap menangani ya, Dok, ya. Ya, jadi alat-alat akan dipercanggih, SDM kita terus ditingkatkan. Nah, Dok, dalam yang saya bilang kesehatian kebersamaan dokter, perawat, karyawan, dokter melihat apa? Kan ini kan dokter baru Maret, 2-3 bulan, 2-3 bulan ya, Dok, ya kan. Tapi kan pasti dokter udah pelajari, sudah punya apa yang mau dalam kebersamaan di karyawan ini gimana, Dok? Saat saya masuk, Ya. kita kumpul sama dokter-dokter gitu. Ya. Saya cuma mengatakan satu. Saya ini local tense. Apa itu, Dok?
Jadi bukan alumni sini, Apa istilahnya itu? local tense. Oh, ada istilah itu ya. Kalau alumni sini istilahnya? Alma mater sini. Alma mater sini. Oh gitu. Saya bukan dari sini. Iya, iya. Tapi saat saya ditempatkan di sini, percaya dan yakinlah saya akan loyal di sini. Puji Jadi Tuhan. itu akan membuat kesehatian kita jadi satu. Ya, ya. Jadi jangan melihat kita dari asal dari mana, daerah dari mana, tidak. Ya, Tapi saat kita ditempatkan di sini, Ya, ya. saya akan mengabdi dan saya akan loyal di sini. Ya, 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 ya. Gitu. Luar Jadi biasa. jangan pernah melihat asal usul, Ya, ya. tetapi kalau kita sudah di sini, Ya, kita ya. siap melayani. Dokter Pri ini tenang ya, tenang gitu ya. Tapi ya tadi betul Pak David bilang sudah lulus dengan istri Batak gitu ya. Jadi yang pedas-pedas dan yang keras-keras sudah biasa ya. Maksudnya sudah lulus ya. Sudah lulus ya. Nah, kalau kesejahteraan gimana, Dok? Melihat selama ini kesejahteraan dari karyawan, dari Itu juga yang saya katakan. gimana, Dok? Gimana, Dok? Jadi kalau kita mau diberkati, kita harus juga memberkati. Amin. Itu prinsipnya. Ya, ya, ya. Itu kan. Nah, nggak usah khawatir. Ya. Ya. Rezeki, berkat itu kalau kita sudah bekerja dengan baik, Ya. Kualitas ya, sebaik-baiknya, betul, dan takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, segala sesuatunya ditambahkan padamu. Jangan dibalik ya, Dok. jangan dibalik. Kadang-kadang kita kan maunya yang ditambahkan itu, toh. Betul, Kualitasnya jadi drop. betul. Oke. Gitu. Dan sebagai tambahan juga kami menyampaikan ke karyawan, Ya, apapun agama kita, ya, baik Muslim, ya, Kristen, ya, Buddha, ya, yang sholat 5 kali, mohon maaf, ya. ada banyak. Ya, Iya ya, kan? ya, ya. Yang berdoa sampai nangis, Ada, keluar darah, banyak. ada. Ada. Betul. Ya, ya, Yang bakar dupa sampai 100 kali. ya, ada. Ya, Tapi apakah itu dilihat dan didengar Tuhan? ya, ya, ya. Gitu. Jadi kembali lagi ke diri kita. Ya. Kalau kita mau anggap Tuhan itu kayak bos kita. Ya, Kalau kita mau dikasih berkat, ya, kita harus memberkati. betul. Betul. Kita harus takut akan Ya, dosa, Ya. hidup yang benar. ya, Dan yang terakhir dan terpenting ya, adalah apa, Dok? bekerja di rumah Tuhan. Bekerja di rumah Tuhan. Itu harus ada waktu untuk pelayanan. Oh, Apapun agama kita, ya, itu penting. Itu nilai poin yang ya, saya dapat selama saya Ya. hampir hidup. ya, ya, ya. Sampai 4 dari kuliah tadi, Dok, ya, sampai dengan sekarang. Dan betul, jadi bukan omdo saja ini, Pak Dokter Pri, karena saya tahu betul, ya kami tahu betul, Dokter Pri juga punya waktu Ya. pelayanan. Betul. Nah, sekalian aja, Dok. Ya. Kami melihat kan Pak Dokter dengan keluarga juga ya, ibu dan anak-anak aktif dalam pelayanan. Puji Tuhan. Dimensi apa yang dokter lihat kalau tadi meneruskan bicara ini? Jika seseorang, ya bukan soal keseimbangan aja kan, Dok? Betul. Bukan kan? Orang banyak bilang, oh ini keseimbangan. Karena pekerjaan ya di UKI atau dimanapun, Ya. itu juga pelayanan kan, Betul. Dok? Gimana? Dokter punya ini, sampai bilang tadi ke semua teman-teman, kamu juga harus ada pelayanan di tempat spiritualitas, di tempat pelayanan imanmu. Iya. Gimana, Dok? Ada korelasi apa yang dokter lihat? Jadi ya ini pengalaman hidup. Iya, gimana, Dok? Pengalaman hidup yang sudah kami berkeluarga ini Ya, ya. menjalankan dan menikmati kasih karunia berkat dari Tuhan. Amin. Ya. Gitu kan. Jadi saya harus jujur dulu waktu lulus pingin mengejar materi. Oh, Betul kan. ya, ya. Dulu Ya. praktek di sana, praktek di sini, pokoknya sampai mohon maaf untuk keluarga, untuk Tuhan Nggak ada saja, waktu. nggak ada waktu. Keluarga aja nggak ada ya, Dok? Keluarga aja Ya? Lagi sama Tuhan ya. Apalagi sama Tuhan. Ya, ya. gitu Ini kan. dia nih. Ya, terus Dok. Dan Nah. ya itu sekejap dibalik Oh. sama Tuhan. Ya perjalanan Ya. disadarkan gitu kan, terus termasuk Ini pas sudah menikah atau belum menikah, Dok? sesudah menikah. Oke. Sudah menikah. Puji Tuhan. Nah, terus ya disadarkan dengan Ya, ya. hidup gitu kan. Terus kan pernah saya cerita Ya. ke abang saya Ya. dulu majelis. Ya. Sebelum jadi majelis saya sudah ditawarkan Ya.
dan saya tolak. Sibuk. Siapa yang nggak percaya? Dokter masa nggak sibuk? Ya, nah, terus. Habis itu 5 hari diare bang. Dokter juga manusia kan? Dokter juga bisa sakit. Betul. Tapi itu dokter lihat memang cara Tuhan ya. Dok? Cara Tuhan bentuk kita tuh begitu banyak ragam dan Dehidrasi dong, banyak Dok? cara. Sampai dirawat. Sampai dirawat nggak sembuh. Diinfus nggak sembuh. Nggak sembuh. Ah, terus? Akhirnya saya tuh cuma tersadar. Oh, iya, saya menolak panggilan Tuhan. Dan, Wah, dokter ngalamin pencerahan ya. iya. Ya, Dan di situ saya cuma minta maaf. Oh, Minta maaf. Tuhan maafkan Tuhan aku. maafkan. Kalau memang di kesempatan berikutnya kami mendapat itu ditawarkan lagi ya, silakan Tuhan. Dan benar. Dan dokter sehat sampai hari Sehat ini. sampai hari ini. Saya lihat luar biasa malah. Betul. Dan setelah itu ternyata berkatnya luar biasa. Gitu, Dok. Ya. Ya, ini bukannya apa janji-janji surga, tapi hal begini sudah banyak memang. Ya. Dan bukan kami pendeta yang sok-sok mendogmatisasi, enggak. Tapi real ya, Dok ya. Setiap bagian ada, tiap keluarga ada pengalamannya sendiri-sendiri. Dok, untuk calon-calon dokter gitulah, Dok. Ya. Ya kan? Ya kan? Ya, dokter belum tua-tua banget sih lah ya. Tapi kan sudah bisa jadi begawan ya. Begawan dikit-dikit lah ya, karena udah posisinya ya, Dok ya. Tuhan sudah kasih posisi yang luar biasa. Dok, untuk yang ini dulu deh, untuk pesen yang muda-muda nih, Dok. Yang mau kuliah kedokteran gitu. Nah, kira-kira apa, Dok, ininya yang dokter pesen? Khususnya apalagi kalau dokter lihat visi ke depan, tantangan sebagai dokter, apa, Dok? Untuk yang calon mahasiswa dulu, Dok. Ya. Mungkin untuk yang calon mahasiswa adalah berdoa dulu dari hati. Terima kasih. Karena sekolah di kedokteran itu cukup lama. Minimal tuh 6 tahun. Itu minimal ya, Dok? Minimal 6 tahun. Belum kalau profesi apa tadi itu? Apa kalau spesialis apa itu? Spesialis yang di PPDS. Nah, minimal 6 tahun. Ya, jadi harus benar-benar banyak didukung. Oleh keluarga. Ya, keluarga ini karena nggak bisa sendiri ya, nggak bisa sendiri, gitu kan? Karena terutama untuk dana. Dana, betul. Gitu kan? Karena di kuliah kedokteran cukup lama dan cukup agak tinggi, gitu kan? Karena kita berpraktek dengan manusia. Jadi ini harus diingat. Gitu. Jadi mental juga harus kuat. Kuat, didukung tadi, Dok ya. Doa makanya tadi udah. Nah, dalam proses belajar, Dok, yang sedang belajar sekarang, Dok? Yang sedang belajar, sudah mau nanti kan praktek segala apa, Dok? Apa pesan, Dok? lakukan yang terbaik. Sama ingat, apa, Dok? yang kita periksa, kita layani adalah manusia. Bukan suatu yang barang seperti bengkel, mobil, tidak. Bukan mobil ya, Dok, bukan motor ya. Jadi touching kasihnya itu harus berbeda. Thank you, Dok. Kalau sudah belajar. Iya. Dan bukan soal uang saja ya, Dok. Bukan soal uang. Oke. Jadi titik manusia ini yang mungkin sudah mulai agak langka ya, Dok. Ya, harus disegarkan terus. Nah, yang apa, Dok, setelahnya? Setelah itu lulus. Itu apa, Dok? Setelah lulus harus ujian. Ada ujian namanya ujian kompetensi supaya kita bisa dapat izin SIM untuk berpraktek. SIM untuk praktek. Ya. Nah, itu tidak mudah. Makanya tadi kalau memang ingin semua nggak ada yang mudah, Dok, ya. ada yang mudah. Yang disiplin ilmu lain juga nggak mudah, tapi khususnya dokter semua orang tahu lah ya. Nggak ada yang mudah ya, Dok. Nah, itu SIM dan segala macam pesan dokter apa, Dok? Belajarlah. Ya. Terus lebih banyak memakai logika. Thank you, Karena Dok. balik lagi tubuh kita ini semua itu satu kesatuan. Jadi logika itu harus berjalan. Bagaimana sistem jantung, paru, peredaran darah seperti itu. Jadi bukan menghafal. Bukan menghafal ya, Dok? Bukan menghafal. Kalau lu cuman hafal kayak hafal biologi ya nggak bakal bisa. Sebentar akan hilang, lupa. Tapi kalau kita logika, ini efeknya ke sini, ini ke sini. Jadi tubuh kita tuh sistematis. Jadi belajarlah dengan secara sistematis seluruh tubuh. Iya.
Kognitif itu dipakai oleh Tuhan kan, Dok? Betul. Jadi banyak orang kan membenturkan kadangkala, ya kan? Antara rasional dan iman. Iya. Padahal enggak ya, Dok ya? Enggak. Itu dipakai Tuhan kan? Dipakai Tuhan. Dan itu juga kalau dari perspektif kami, misalnya kita teologis, kami pendeta, POV-nya pendeta, kan dokter juga dari Tuhan kan, Dok? Betul. Jadi banyak orang bilang kalau beriman gak usah ke dokter gitu, itu salah. Salah. Kan, Dok? Nanti kalau udah parah baru ya kan datang raung-raung sama dokter gitu kan. Nah, Dok, tadi diterusin dikit lagi, Dok. Kognitif, rasional harus dipakai dalam terang hikmat Tuhan. Betul. Kalau ada apa ini kesini. Iya. Tapi kan setelah dia apa tadi, Dok? Praktek apa tadi, Dok? Izin dapat SIM itu. Dapat SIM. Dalam dunia nyata kan besar beda kan, Dok? Betul. Gimana, Dok? Pesannya apa lagi, Dok? Nah, setelah lulus bekerjalah dengan tenaga yang ada. Jadi jangan memaksakan. Oh gitu ya, Dok? Jangan terlalu maksa, karena banyak ya pengalaman saya dulu. Ya. Baru lulus, ingin mengejar materi, digempur terus. Akibatnya adalah fisik kita akan lemah. Gitu. Jadi terlebih lagi kita menghadapi yang sakit. Wah, iya ya, Dok ya. Kitanya yang harus sehat ya, Dok. Sehat. Bagaimana mau melayani yang sakit, mau menyembuhkan kalau kita sendiri? Terima kasih. Itu juga pelayanan, ya, Dok. Pelayanan. Banyak orang bicara tinggi tentang pelayanan, tapi lu sakit. Bagaimana? Betul. Harus juga sehat kan? Yes. Tidur gimana kalau bicara tidur? Harus cukup. Vitamin kalau memang bisa itu minum. Kemarin dokter sama keluarga ke Bogor ya, Dok. Iya. Itu juga tadi ya, Dok ya, termasuk betul. Bagian dari kita bagaimana ya tadi energi kita yang selama ini sudah terkuras. Ya waktunya lah untuk relax. Jadi mensehatkan kembali tubuh. Karena Jasmani rohani ya, Dok. Tubuh kita juga perlu istirahat, nggak bisa diporsir. Iya. Nah, sekarang kan dokter jadi direktur. Nah, sudah posisi juga untuk ngomong sesuatu nih, Dok, untuk teman-teman dokter dimanapun berada. Ya. Yang Kristen khususnya juga, tapi agama apapun. Ya. Di tantangan zaman now ini apa, Dok, untuk yang sudah 3 tahun, 5 tahun, bahkan sudah senior gitu. Kira-kira apa, Dok? Jadi mungkin yang bisa kami kasih masukan untuk dokter yang baru lulus. Ada 2 pilihan. Apa, Dok? Mau klinisi itu mau jadi spesialis, oke. Ya. Atau mau menjadi manajemen. Oh gitu. Manajemen ini bisa menjadi di rumah sakit, atau jadi guru, dosen, yang mungkin di penelitian. Seperti itu. Oh iya, ini penting juga. Jadi itu pilihan. Oke. Silakan bagaimana melihat dan mensyukuri. Tapi yakin dan percayalah, Tuhan itu pasti akan membentuk karakter kita seperti apa. Oke. Jadi ketika sudah ada pilihan yang kita pilih, tentu dengan minta arahan dari Tuhan, lakukan itu sebaik-baiknya. Syukuri itu. Syukuri itu. Jadi bersyukur itu penting, sangat. Tidak hanya ngomong ya, Dok ya. Bersyukur itu konsisten. Taat di situ tadi atau ya di pilihanmu. Betul. Kalau sama komunikasi kita dengan perawat, dengan staf kantor, seorang dokter itu kan dia ngomong apa, ya itulah yang dilakukan. Betul. Itu artinya gimana, Dok? Harus bagaimana, Dok? Kalau boleh. Jadi untuk teman-teman dokter ini. Iya. Jadi memang kayak tenaga ahli, kayak perawat, apapun itu pasti akan mendengar apa yang diinstruksikan oleh dokter. Dan perawat itu wajib mengikuti, melaksanakannya, gitu kan. Tetapi yang perlu harus diingat juga adalah dokter juga manusia. Dokter juga manusia. Jadi yang saya
infokan ke teman-teman perawat adalah kalau memang ada yang kayak ketidaksesuaian, silakan diingatkan. Diingatkan, gitu kan. Bukan menggurui, karena beda. Bukan menggurui, diingatkan. Tapi diingatkan. Dok, ini gini, gitu kan. Mungkin beliau lelah atau mungkin lupa, kecapean, namanya manusia, gitu kan. Jadi harus bersinergi. Harus bersinergi, Dok. Tapi bagaimana caranya menginfokan dengan baik dan sopan, itu penting. Jadi kita harus menghargai, menjaga saling profesi ini dengan Profesinya baik. juga ya. Nah, untuk pasien, Dok, sekarang terakhir. Pasien dan dengan keluarga pasien. Walaupun tadi dokter sudah katakan ya kita harus banyak mendengar. Betul. Juga bagaimana mereka pemulihan tidak hanya jasmani tapi juga hati, healingnya tadi. Betul. Apa, Dok, yang bisa dokter mau sampaikan kalau untuk pasien? Jadi setelah kita memberikan pelayanan yang terbaik, ini 2 bulan terakhir ini saya minta agar pasien itu mereview bagaimana saran, kritikan, itu penting. Evaluasi gitu, Dok? Evaluasi. Karena itu jadi masukan buat kami, manajemen, mengetahui seperti apa proses di lapangan. Dan jika memang memungkinkan menyebut nama yang terbaik, siapa perawatnya, sebut. Jadi itu adalah bagian kami menghargai juga karyawan kami. Gitu. Kalau di tempat lain ada apa itu karyawan terbaik bulan ini, semester ini, gitu ya, Dok ya. Betul. Itu menjadi ajakan juga, ajakan bersama. Ini suara dari dari pasien nih, ya kan? Betul. Masukannya dari keluarga pasien, gitu, Dok. Jadi kami mengharapkan feedback. Itu penting karena sebagai evaluasi kami. Itu sih. Terakhir, Dok. Aduh, seru nih. Luar biasa. Secara Dok? Iman tapi juga secara rasional. Ke depan, Dok. Apa yang mau dokter lakukan sebagai direktur Universitas Kristen Indonesia, Dok? Ke depan yang ingin saya lakukan adalah, kami lakukan yang pasti adalah berbenah. Berbenah, terus meningkatkan semua pelayanan, meningkatkan semua apa yang bisa kami berikan, dan itu kami mulai semua dari gereja, dari masyarakat sekitar, gitu kan. Walaupun kita ini Kristen, itu adalah warna kita, karena juga ada beberapa rumah sakit yang, mohon maaf saya sebut kayak Muhammadiyah, gitu kan. Itu kan juga berbasis dengan warnanya, dengan warnanya. Jadi silakan, itu warna masing-masing. Tapi tetap yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan kasih kita kepada pasien-pasien dengan standar profesionalisme kesehatan yang tinggi, gitu Bang. Karena ini pengalaman yang baru kemarin kami lakukan, gimana? Dan luar biasa. Saya juga sampai merinding. Kemarin Paskah. Paskah. Mobile kita baru Paskah ya. Jadi saat jam 4 pagi kita ibadah di sini, dan di saat pagi-pagi itu kita bernyanyi, memakai gitar, lagu rohani. Kita datang ke kamar pasien. Luar biasa. Dengan memakai lilin. Wow, itu saya benar-benar di situ saya pengalaman di rumah sakit Kristen, wah ini. Gitu kan. Jadi kelihatannya sederhana ya. Sederhana. Tapi itu yang luar biasa ya, Dok. Kita datang, kita doakan, gitu kan. Dengan momen Paskah. Atau momen-momen lain nanti begitu ya. Dan kita berikan selamat Paskah dengan ada bingkisan dari rumah sakit. Wah, itu saya benar-benar terharu dan senang melihatnya, karena mohon maaf, karena yang beragama lain pun mau bersedia didoakan, gitu kan. Jadi sebelum kami tanyakan, bolehkah kami mendoakan? Boleh. Ya sudah, kami doakan. Tetap memanusiakan manusia. Dengan tadi peningkatan kualitas pelayanan medis dan semuanya itu, kita tetap memperlihatkan bahwa inilah kasih. Inilah kasih kita. Oke, Dok. Ada lagi yang mau disampaikan atau ada hal-hal? Habis dari sini mau kemana, Dok? Biasa rutinitas rapat. Waduh, jadi saya ganggu waktunya, Dokter. Aman. Pak Dokter Pri,
Selamat sekali lagi Baik. untuk tanggung jawab luar biasa dari Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati Bapak, bentuk Bapak sudah lama, ke depan makin lebih lagi jadi saluran berkat, garam dan terang dunia. Baik. Tuhan berkati Rumah Sakit UKI. Tuhan berkati. Bless you, Pak. Terima kasih. Tuhan berkati Iya. ya. Dadah lagi, Pak.